Halo, assalamualaikum. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Oke, langsung saja kita masuk pada kompetensi dasar yang pertama, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Kompetensi dasar tersebut diuraikan menjadi dua indikator, yaitu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan dan menemukan hal-hal penting yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, dan peserta didik dapat menemukan hal-hal penting yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Kita awali dengan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Lalu, bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, coba kalian cermati contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Lalu setelah itu, ayo kita identifikasi isi suratnya secara sistematis. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada bagian yang pertama, penulisannya harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, antara tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma. Yang kedua, perihal dan lampiran surat. Pada perihal berisi judul surat atau gambaran isi surat. Lampiran artinya berkas atau gambar lain yang disertakan dalam surat. Yang ketiga, alamat surat. Pada bagian ini tertulis pimpinan dan alamat kantor perusahaan yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Secara umum, penulisan salam pembuka menggunakan kata dengan hormat yang diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima, isi surat. Isi surat terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf isi, dan yang ketiga, paragraf penutup. Yang keenam, salam penutup. Salam penutup ditulis dengan kata hormat saya yang diakhiri dengan tanda koma, dan yang terakhir tanda titik. Yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bagian-bagian yang ada dalam surat lamaran pekerjaan itu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua perihal dan lampiran, yang ketiga alamat surat, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat. Nah, isi surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu isi, dan yang terakhir ada penutup. Yang keenam, salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang pembuat surat. Nah, setelah itu kita akan mempelajari hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat harus bersih dan rapi. Yang kedua, jika ditulis tangan, tulisan harus tertata dengan baik tanpa ada kesalahan huruf. Yang ketiga, jika menggunakan komputer, format tulisan dan cetak hasilnya baik dan jelas. Yang keempat, tata letak bagian-bagian surat
harus benar. Yang kelima, penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa yang digunakan harus bahasa formal karena surat lamaran pekerjaan tergolong dalam surat resmi. Selanjutnya, terdapat promosi pelamar dengan bahasa impresif. Contohnya, saya yakin dapat memberi kontribusi baik bagi channel yang Bapak pimpin. Yang terakhir, riwayat hidup pelamar. Riwayat hidup pelamar dapat menyatu dengan bagian surat atau terpisah dari bagian surat. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, surat lamaran pekerjaan itu tergolong jenis teks apa? Ya, teks eksposisi. Teks eksposisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tesis, argumentasi, dan yang terakhir, penegasan. Yang pertama, tesis. Bagian tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif karena berisi pendapat penulis atau pelamar. Yang kedua, bagian argumentasi. Argumentasi ini berupa bukti yang dapat meyakinkan pemberi kerja. Dan bagian yang terakhir itu bagian penegasan. Itu berupa kalimat yang menegaskan kembali bahwa pelamar berharap ia dapat diterima. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi yang disampaikan tadi? Selanjutnya, coba kalian buat simpulan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dan hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Dan terakhir, supaya kemampuanmu dapat diukur, maka coba kamu kerjakan penugasan ini ya. Sebelum itu, coba cermati dulu perintahnya, oke? Selanjutnya, kita masuk pada subbab mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajarannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan perbedaan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Oke, kita awali dengan menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, coba kalian cermati contoh surat lamaran pekerjaan berikut ini. Surat lamaran pekerjaan ini sudah memenuhi ketentuan yang disajikan dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kita masuk pada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar.
Karena surat lamaran pekerjaan ini diajukan kepada perusahaan atau instansi atau lembaga, maka surat lamaran pekerjaan ini harus bersifat resmi. Oleh sebab itu, bahasa surat yang digunakan haruslah baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata yang digunakan harus mengandung penghormatan karena pelamar sedang berkomunikasi melalui surat dengan seseorang yang memiliki wewenang dalam perekrutan pekerjaan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Sumber informasi dalam surat lamaran pekerjaan harus dipaparkan secara jelas, padat, informatif, dan tepat sasaran di awal surat. Ini agar pembaca dapat langsung mengetahui maksud dan tujuan dari pelamar. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Kertas surat harus dalam keadaan yang rapi dan tidak kotor. Jika ditulis dengan tangan, tulisan tidak boleh ada coretan atau kotor. Bentuk tulisan harus jelas terbaca. Selain itu, penulisan harus sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur tempat dan tanggal, perihal dan lampiran, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Surat lamaran pekerjaan harus memiliki bagian-bagian yang lengkap sesuai dengan aturan penulisan surat lamaran pekerjaan. Oke, baiklah. Jadi, pelamar melamar pekerjaan melalui sumber-sumber informasi yang diterimanya. Adapun sumber-sumber informasi lowongan pekerjaan antara lain yang pertama, iklan. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan iklan, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian apa, tanggal berapa, yang isinya menyatakan bahwa bagaimana. Contoh selanjutnya, dalam harian apa, tanggal berapa, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT apa membutuhkan pekerjaan apa, berkenaan dengan hal tersebut, saya ... Yang kedua, informasi seseorang. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan informasi seseorang, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini. Menurut informasi dari Bapak siapa, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan pekerjaan apa, sehubungan dengan hal itu, ... Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja, maka pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini. Berdasarkan dengan pengumuman nomor sekian, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT apa, maka yang bertanda tangan di bawah ini ... Yang keempat, permohonan instansi pada sekolah. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan informasi sesuai permohonan instansi pada sekolah, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini.
setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja ... Yang kelima, inisiatif sendiri. Jika pelamar mengajukan lamaran berdasarkan inisiatif sendiri, maka kata pengantar yang disusun seperti contoh berikut ini. Yang bertanda tangan di bawah ini ... dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada ... Nah, setelah kalian menyimak materi tentang unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan tadi, coba sekarang kalian berlatih menentukan unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Silahkan kalian cermati contoh berikut ini. Berdasarkan contoh surat lamaran pekerjaan ini, kita dapatkan identifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk surat menggunakan bentuk standar. Surat ini disusun dalam bentuk lurus atau block style. Penempatan tempat dan tanggal, salam penutup, dan tanda tangan serta nama lengkap pelamar berada di sebelah kanan, sedangkan bagian yang lain itu berada di sebelah kiri. Yang kedua, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baik dan yang benar. Yang ketiga, bahasa surat itu menggunakan kata-kata yang sopan, karena ini akan berhadapan langsung dengan orang yang memiliki wewenang. Yang keempat, kata pengantar itu singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran, tetapi masih ada bagian yang perlu diperjelas. Yang kelima, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih dan mudah dibaca. Yang keenam, kaidah ejaan masih belum seluruhnya benar. Di sini masih ditemukan kata dengan ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, seperti jalan yang ditulis pada singkatan JL. Seharusnya kata jalan ditulis dengan lengkap, yaitu JALAN. Kemudian ditemukan singkatan penulisan KTP yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital semua. Dan ditemukan juga penulisan kompetensi yang menggunakan huruf C yang seharusnya menggunakan huruf K. Yang ketujuh, bagian-bagian surat sesuai dengan norma bahasa surat.
Nah, jika didata dalam bentuk tabel, maka kalian dapat membuatnya seperti ini. Itu untuk nomor 5 sampai dengan 7, silahkan kalian lengkapi sendiri sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Terakhir, kita masuk pada subbab menyajikan simpulan sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan. Di dalam unsur surat itu terdapat bagian pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka surat lamaran pekerjaan, yang pertama itu ada nama kota dan tanggal pembuatan surat. Ini biasanya terletak di pojok kanan tanpa titik karena bukan merupakan suatu kalimat. Dan yang kedua itu ada lampiran dan perihal. Maksudnya, ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan, ada berkas atau file-file yang kita lampirkan. Nah, itu kita tulisnya lampirannya satu berkas menggunakan huruf, bukan angka. Selanjutnya, bagian pembuka surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, alamat surat. Alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada, tetapi langsung menggunakan YTH atau yang terhormat. Lalu, alamat ini tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan itu tidak boleh disingkat. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya menggunakan kata dengan hormat, dan setelah kata dengan hormat itu digunakan tanda baca koma. Selanjutnya, bagian isi surat lamaran pekerjaan. Bagian isi surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka ini biasanya berisi pernyataan umum yang menggambarkan diri dari seorang pelamar tersebut. Yang kedua, paragraf isi. Pada paragraf isi ini, itu berisi identitas pelamar dan menyatakan lampiran. Yang ketiga, paragraf penutup. Bagian ini biasanya berisi harapan agar pelamar tersebut itu diterima di tempatnya melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bagian penutup surat lamaran pekerjaan. Bagian penutup surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada salam penutup. Yang kedua, ada tanda tangan dan nama terang dari seorang pelamar. Berikut ini contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah teridentifikasi unsur-unsurnya. Bisa kalian perhatikan ya.